minimalnya ketika bencana itu terjadi masyarakat sudah membiasakan dan terbiasa dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Tugas dan fungsi pokok Satgas yang ada di posko tentunya memantau dan memberikan informasi dan datang langsung ke lokasi ketika bencana itu terjadi. Selama ini terkaitan dengan logistik yang ada di BPBD itu selalu dapat hibah dari BNPB. Terkait dengan berbicara bencana, kalau itu tidak disampaikan, kesalahan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Podcast Radar Banten, berjumpa kembali bersama saya dalam tayangan kesayangan kita, tentunya Podcast Radar Banten. Kali ini saya bersama Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Banten, Bapak Ayub Andi Saputra. Nah, Pak Ayub ini sekarang sedang sibuk di tengah sejumlah bencana yang melanda Banten. Beliau ikut turun ke lapangan bagaimana memastikan bahwa warga Banten ketika terjadi bencana sudah mendapat bantuan yang layak agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Langsung saja saya sapa Pak Ayub. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Kang Adit. Kabarnya? Kabar baik tentunya. Pak, salam BPBD apa salam tangguh? Salam tangguh. Oke, ini kita sahabat BPBD dulu nih sekarang nih karena lagi musim bencana. Kemarin seperti kita ketahui di Kabupaten Lebak sedang warga Lebak sedang beberapa kecamatan, kalau tidak salah 3 sampai 4 kecamatan diterjang banjir. Betul. Tapi dampaknya cukup luas, Pak. Di sana terjadi longsor, kemudian banjir bandang, jembatan putus. Betul. Bahkan kemarin terakhir 1 hari kemarin ada sebuah PAUD yang ambruk. Nah, bagaimana sebenarnya Pak BPBD ketika terjadi bencana? Apakah langsung siap siaga? Kemudian secara garis koordinasi, ini kan tingkat provinsi ya. Betul. Bagaimana ke kabupaten kota? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Kang Adit atas waktu yang telah diberikan kepada saya pada kesempatan siang hari ini. Perlu kami sampaikan ya, bahwasannya apa yang dipertanyakan oleh Kang Adik tentunya kita turut berduka atas terjadinya musibah yang terjadi di Provinsi Banten. Tentunya dalam hal ini adalah di Kabupaten Lebak, di wilayah Banten Selatan, yang mana terjadi musibah bencana yang awal kita rasakan itu gempa bumi ya. Betul, gempa bumi dulu itu terjadi. Gempa bumi terjadi waktu itu di hari Minggu ya Kang ya. 5 skala Richteran gitu. 5,5 skala Richter. Nah, tentunya pada kesempatan waktu terjadi gempa tsunami itu kami posisi sedang libur dan ada di rumah. Nah, tentunya saya langsung koordinasi ke kantor, terus koordinasi dengan relawan yang ada di Banten Selatan, dan tentunya alhamdulillah tidak terlalu tingkat bahaya tidak terlalu banyak yang rusak, sehingga alhamdulillah harapan kita waktu kemarin itu ya ketika terjadi gempa itu yang rusaknya tidak terlalu parah, dan tidak ada korban jiwa Pak ya? Tidak ada korban jiwa. Dan yang terlaporkan ke kami itu dari relawan maupun dari BPBD Kabupaten Lebak sudah terdata itu ada di beberapa kecamatan. Yang pertama ada di kecamatan Panggarangan, terus ada di kecamatan kemarin Bojongmanik dan Cirintan. Nah, saya sendiri langsung ditugaskan oleh pimpinan Pak Kalak dalam hal ini monitoring dan memberikan bantuan ke daerah kecamatan Cirintan dan Bojongmanik yang terkena musibah gempa. Nah, kondisinya di 2 kecamatan itu gimana Pak ketika kebetulan ketika saya kondisi di lapangan ada yang rusak berat itu cuma 1 rumah, ada di kecamatan Cirintan. Yang lainnya kebanyakan rusak ringan. Tapi dalam ini kita tidak melihat konteksnya rusak ringan ataupun rusak berat. Alhamdulillah sesuai arahan pimpinan ada sedikit bantuan yang kita berikan berupa selimut, terus ada sandang
makanan siap saji dan lain-lain. Pak, kalau kebutuhan logistik itu BPBD Provinsi Banten ada stoknya atau memang harus pengajuan dulu kemudian disalurkan bantuannya, Pak? Perlu kami sampaikan terkait dengan logistik, saya bukan bidangnya, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak salah. Kalau tidak salah di tahun ini BPBD mengadakan pengadaan logistik, tapi tahapan kelanjutannya saya kurang paham. Tapi selama ini terkaitan dengan logistik yang ada di BPBD itu selalu dapat hibah dari BNPB. Perlu kami sampaikan, jadi setiap tahun alhamdulillah dari BNPB itu mengalokasikan bantuan baik sandang, pangan untuk kebutuhan korban berarti sistem buffer stock, Pak ya? Buffer stock di Provinsi Banten. Oke, Pak, kembali ke kesiapsiagaan bencana. Ini kan kalau bencana sudah terjadi, orang bukan lagi memikirkan bagaimana siap menghadapi bencana, tapi bagaimana penanganan bencananya, kemudian pasca bencana. Nah, biasanya orang kan terjadi misalkan bingung mau ngapain ketika banjir sudah terjadi, rumahnya misalkan sudah terendam. Nah, apakah itu bagian dari bidang Bapak juga melakukan misalkan relokasi ke posko, kemudian memberikan edukasi bagaimana penanganan yang baik di posko agar tidak terjadi trauma ya Pak ya terhadap korban-korban bencana ini? Baik. Sebetulnya tahapan itu sudah kami lakukan sebelum terjadi bencana di Bayah dan Cibeber sendiri. Di bulan kemarin kami melakukan kegiatan sosialisasi atau pelatihan desa tangguh bencana yang terletak di wilayah Kecamatan Bayah, yaitu Bayah Barat. Persis di situ berarti ya yang terjadi bencana ya. Artinya apa? Pemerintah Provinsi Banten dalam hal ini BPBD sudah mengantisipasi artinya terhadap potensi-potensi bencana yang akan terjadi di Banten Selatan. Tentunya dengan potensi yang sangat banyak yang terjadi di Provinsi Banten, wabil khusus di Kabupaten Lebak, tentunya sudah menjadi kewajiban kami untuk memberikan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang pemahaman bahayanya terhadap musibah. Tentunya kami selalu memberikan pemahaman kepada masyarakat bagaimana cara menyelamatkan diri ketika ada banjir, bagaimana menyelamatkan ketika ada longsor. Tentunya tahapan itu sudah kami lakukan. Tapi dalam hal ini tentunya yang namanya musibah tidak bisa diprediksi. Betul. Ya, kemarin kita memprediksi musibah yang tentunya akan besar dari gempa bumi, tapi ternyata yang terjadi malah banjir dan longsor. Nah, kaitan dengan hal itu, alhamdulillahirobbilalamin, perlu kami sampaikan juga terkait dengan penanganan bencana banjir yang ada di Bayah, tentunya dengan SOP yang berjalan, kami menyiapkan posko di Banten Selatan, yang mana kami menempatkan personil Satgas BPBD Provinsi Banten. Di situ ada 2 regu, 1 regu masing-masing berjumlah 6 orang. Ada berapa posko Pak yang didirikan? Di Banten Selatan satu posko. Satu posko. Kalau di Provinsi Banten semuanya ada 3. Satu di Palimping, yang kedua di Tangerang, yang satu lagi di Cibaliung. Berarti fungsi posko ini misalkan di Cibaliung, jadi dia mengkoordinasikan ya Pak ya ketika terjadi misalkan di mana tentunya tugas dan fungsi pokok Satgas yang ada di posko tentunya memantau dan memberikan informasi dan datang langsung ke lokasi ketika bencana itu terjadi. Penanganan awal. Termasuk permintaan kebutuhan bantuan Pak ketika misalkan ada desa, misalkan satu desa yang terisolasi atau satu kampung. Nah, permintaan bantuan itu koordinasinya dari posko tuh. Nah, tentunya dalam hal ini apa yang disampaikan Kadin betul. Jadi ketika ada bencana di suatu daerah, secara otomatis tim Satgas BPBD itu akan datang. Mereka mengasesmen kebutuhannya apa, kondisi masyarakatnya seperti apa. Nah, dan tentunya mereka berkoordinasi dengan pemerintah setempat, baik kecamatan dan Ramil, dan tentunya dengan BPBD kabupaten kota setempat. Nah, setelah kajian itu selesai, secara otomatis mereka menginformasikan ke BPBD Provinsi Banten ketika contoh soal di warga ini ketika kejadian ini butuh makanan dan minuman atau sandang
untuk kebutuhan masyarakat selimut dan sebagainya. Secara otomatis nanti kita lihat berstok di gudang ada berapa, secara otomatis dikirim. Begitu. Pak, kita tahu kan di 2019 itu sempat terjadi gempa dan tsunami ya Pak. Betul. Di Sumur ya Pak, titiknya di Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang. Saya yakin masyarakat di sana masih belum sepenuhnya pulih Pak terkait misalkan trauma terhadap bencana. Kemudian tahun berikutnya banjir sempat terjadi juga. Betul. Ya kan, bahkan tahun ini kemudian terjadi juga banjir. Nah, apakah sebenarnya mereka itu secara tempat tinggal harus direlokasi gitu kan? Apakah mereka walaupun edukasi sudah diberikan nih kan, tapi kan tetap aja yang Bapak sebutkan tadi, bencana tidak bisa diprediksi, bisa jadi tengah malam tiba-tiba terjadi banjir. Nah, apa sih sebenarnya yang harus mereka lakukan gitu? Sementara mereka menetap di situ sudah lama, sudah puluhan tahun gitu Pak. Apalagi terkait dengan berbicara gempa yang akan menimbulkan tsunami. Iya. Ya tentunya wilayahnya adalah di wilayah Sumur ya, dan sebagainya, Tanjung Lesung. Tapi Pak, saya potong dulu. Itu tapi warningnya selalu datang di awal nggak sih Pak? Ketika misalkan gempanya cukup hebat nih, itu warningnya mereka dapat nggak pas langsung update, dapat nggak itu Pak mereka yang warga sekitar situ? Terkait dengan data tersebut perlu kami informasikan. Karena keterbatasan dana juga, jadi di Provinsi Banten ini sementara punya alat namanya EWS, Awareness System, dan cuma ada 3 tempat yang terpasang. Nah, itu pun punya BMKG. Punya BMKG. Itu alat BMKG, cuma yang mengoperasikan tempat pemijitan tombolnya ada di kantor BPBD Provinsi Banten. Pusdalopnya ya. Pusdalop. Nah, yang pertama ada di Pandeglang, di Labuan, Manimbang ya. Yang kedua ada di arah Cinangka itu Pasauran. Yang ketiga Labuan. Di Selat Sunda nggak ada Pak? Belum. Nah, itu karena alat itu cuma lumayan cukup mahal. Ya. Nah, dan itu pun punya BMKG. Nah, alat tersebut dioperasikannya ketika ada gempa bumi yang akan menimbulkan tsunami. Rata-rata kekuatannya 6 atau 7 kali liter ke atas. Nah, alatnya ada di BPBD. Nah, alat tersebut tentunya belum mencakup keseluruhan kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar Selat Sunda tentunya. Dalam hal ini Kecamatan Sumur. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat itu perlu direlokasi ya? Ya, tentunya pemerintah Provinsi Banten dalam ini sudah menempatkan mereka ya sekarang itu ada di zona aman, artinya di tempat hutab ya. Hunian tetap itu ya. Tetap. Dulu huntara tapi kemudian dibangun semi permanen ya. Jadi sekarang hutab ya. Hunian tetap. Nah tentu hal ini intinya adalah memindahkan kebiasaan masyarakat yang tinggal di zona merah, dan sekarang mereka ditempatkan di hutab yang tentunya lebih aman. Ya harapannya tentunya terkait dengan bencana tersebut yang kaitan dengan tsunami, ya ada beberapa faktor yang perlu dipahami oleh masyarakat. Masyarakat itu maunya apa? Mau bersahabat dengan bencana atau mau menjauhkan dari bencana atau mau bagaimana? Kan tentu seperti itu. Tapi alhamdulillah tentunya untuk ke tahun sekarang ini terkait dengan penanganan bencana, masyarakat sudah mulai memahami karena yang ketika ada kaitan dengan bencana yang terjadi ketika kami turun ke lapangan, ketika sosialisasi dengan masyarakat setempat, ya setidaknya sekarang mereka sudah paham ketika ada gempa terjadi itu harus bagaimana, harus ngapain dan bagaimana ya. Jadi siapa berbuat apa dan ngapain gitu. Dan alhamdulillah itu sudah dilakukan dan sudah membiasakan masyarakat ketika bencana itu terjadi. Pak, Bapak mungkin pernah dengar Badan Vulkanologi pernah merilis kalau tidak salahnya di 2019 bahwa jika terjadi patahan lempeng gempa Eurasia itu bakal terjadi tsunami setinggi sekian belas meter lah, 14 meter di Selat Sunda. Nah, sebenarnya potensi-potensi itu memang ada Pak gitu Pak, potensi bencana itu Pak. Tidak semata-mata BMKG mengeluarkan statement seperti itu. Maksudnya risetnya itu memang potensinya ada gitu Pak bencana.
potensi itu bukan berarti akan terjadi. Nah, potensi itu adalah ini barang ketika taruhlah ini kelapa muda pasti kolot kan gitu kan? Iya. Nah, tapi ketika terkait dengan berbicara bencana, kalau itu tidak disampaikan, kesalahan besar. Kemungkinan terburuknya berarti itu. Kemungkinan terburuknya. Walaupun potensi itu belum tentu terjadi, tapi sebagai kewajiban pemerintah dalam harus memberitahukan kepada masyarakat, ini loh bahayanya loh, ini akan ketika ini gini-gini. Jadi ketika itu tersampaikan kepada masyarakat, ya nauzubillah min dzalik, minimalnya ketika bencana itu terjadi masyarakat sudah membiasakan dan terbiasa dan mengetahui apa yang harus dilakukan. Tapi kan agak bikin resah juga Pak ya dalam tanda kutip ya, ketika jangankan misalkan masyarakat kita orang awam saja, media ketika dapat rilis berita seperti itu sudah pikirannya kemana-mana, 14 meter bagaimana kalau misalkan menyapu juga dari Selat Sunda ke kami yang berada di pusat kota gitu misalkan. Justru kan itu yang dikhawatirkan, itu yang di 2019 tentunya yang kita khawatirkan itu yang bila terjadi di daerah kota Cilegon. Iya, karena potensi bencana industri. Bencana industri itu yang sangat dikhawatirkan itu. Tapi sekali lagi mudah-mudahan itu cuma potensi dan mudah-mudahan tidak terjadi. Pak, tapi menurut saya itu penting juga Pak, karena apa? Bagaimana pemerintah meningkatkan anggaran buat pencegahan kesiapsiagaan bencana gitu Pak. Artinya mereka bisa prasarananya misalkan perahu karet ditambah atau sosialisasi dimasifkan, kemudian buffer stok lebih banyak lagi. Betul nggak sih Pak? Karena kan menurut saya kayak sekarang nih di akhir tahun, sementara misalkan buffer stok persediaannya dari awal tahun sudah terpakai misalkan bencana. Nah ini kan harus ada dana cadangan lebih begitu Pak ya untuk kebencanaan. Ya, tentunya terkait dengan penanganan bencana alam atau alam dan alam, tentunya terkait dengan penganggaran ya perlu kami sampaikan sampai sejauh ini masih belum cukup dan masih kecil ya. Ya mudah-mudahan harapan ke depan tentunya terkait apa yang disampaikan Om Adit, ya harapannya seperti itu. Iya. Pak, tapi perlu nggak sih keterlibatan Banten kan terkenal banyak industri ya, dari hulu sampai hilir industrinya juga nggak tanggung-tanggung kan, skala Asia juga ada di sini. Mereka harusnya punya kepedulian juga nggak sih Pak, semacam mengeluarkan entah CSR entah apa, bagaimana bisa membantu nih kerja-kerja kebencanaan ini, misalkan turut ngasih hibah perahu karet atau ngasih hibah apalah yang dibutuhkan pemerintah daerah untuk penanganan kebencanaan. Alhamdulillah itu yang mungkin perlu disampaikan ya. Tentunya kami sangat terima kasih nih apa yang disampaikan Om Adit. Ya mudah-mudahan ada, sebetulnya mungkin di sebagian besar terkait dengan wilayah Cilegon sudah dan Kabupaten Serang mungkin sudah terjalin kerjasama. Tapi dalam hal konteks ini perlu kami sampaikan, ya harapannya sih seperti itu, ada sumbangsi ya dari pengusaha-pengusaha yang di dalamnya CSR tentunya bisa berpartisipasi dalam penanganan bencana yang ada di Provinsi Banten. Ya mudah-mudahan ini suatu jalan Om Adit, nanti akan saya tindak lanjuti ke depannya dengan apa yang disampaikan Om Adit. Perusahaan kita sangat banyak ya, potensinya luar biasa, kenapa tidak kan gitu. Tapi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Provinsi Banten BPBD dalam ini selama ini sudah berjalan dengan kegiatan tersebut dengan wilayah zona-zona yang ada di Cilegon, zona 1, zona 2, zona 3, zona 4. Kami sudah melakukan kerjasama dan setiap kegiatan mereka suka ikut berpartisipasi Om Adit. Karena sepengetahuan kami nih Pak, kalau misalkan sistem di internal perusahaan mereka sebenarnya sudah cukup bagus. Ketika misalkan ada potensi gempa gitu, mendeteksi khawatir air laut kemudian naik gitu kan, mereka sudah ada sistem yang semacam bagaimana melockdown pabrik mereka sendiri gitu ya, agar tidak terjadi misalkan gempa susulan itu tidak meledak dan segala macam. Tapi kan artinya
masyarakat terdampak pun perlu diperhatikan ya. Itu maksud saya, bagaimana mengeluarkan misalkan semacam anggaran khusus buat membantu masyarakat, pemerintah daerah. Artinya kan saling Pak ya, bersinergi ya gitu. Bagaimana mereka kan keberadaannya sebenarnya di Provinsi Banten bisa juga melakukan pencegahan kebencanaan gitu. Akan lebih baik tuh dengan pemerintah daerah bersinergi. Iya. Pak, sebelum mengakhiri obrolan yang ini, bagaimana tindak lanjut selanjutnya di penanganan di banjir Kabupaten Lebak Pak? Karena per hari ini sih kabarnya sudah mulai surut ya Pak ya. Tapi kan ke depan kita tidak tahu intensitas hujan makin tinggi atau enggak. Baik, perlu kami sampaikan terkait dengan penanganan bencana yang ada di Banten Selatan. Kemarin juga alhamdulillah pimpinan kita Pak PJ Gubernur dengan UPD. Pak PJ sudah turun ya? Sudah Pak. Ke tempat lokasi Pak PJ Gubernur, terus di OPD terkait dan meninjau langsung ke lokasi bencana, dan Pak PJ Gubernur juga menginstruksikan langsung supaya ada sekiranya jembatan yang bisa dilewati oleh masyarakat yang terputus. Terus yang kedua, dalam hal ini terkait dengan penanganan bencana sebetulnya ada di bidang 2, bidang kedaruratan dan logistik sudah ditempuh terkaitan dengan apa yang harus dilakukan ke depan terkait dengan penanganannya. Jadi sekarang lagi proses di Biro Hukum terkait dengan apakah termasuk bencana alokasinya di provinsi atau tidak. Terus kan perlu informasikan nih Om Adi, tadi saya dapat telepon dari protokol Jawa Barat. Informasinya besok itu kalau tidak salah menginformasikan Gubernur Jabar akan kunjungan ke sana. Alhamdulillah. Pak Ridwan Kamil. Tadi pagi-pagi ada. Titiknya di mana Pak? Bisa sekalian disampaikan. Tadi itu menanyakan titiknya kemananya. Kebetulan kan lagi booming yang kemarin itu yang sekolah yang roboh itu yang longsor. Kemungkinan besar itu di Kecamatan Cibeber Pak. Kecamatan Cibeber betul. Kemungkinan besarnya ke situ. Oke, siap. Nanti sore ini tindak lanjutnya mau seperti apa? Apakah kemana-kemana? Nanti saya lagi dikoordinasikan dengan protokol. Berarti protokol PJ Gubernur kita pun harus hadir di sana tentunya ya, menyambut kedatangan Gubernur Jawa Barat. Oke, baik sobat podcast Radar Banten, itu tadi antisipasi langkah-langkah kesiapsiagaan yang dilakukan BPBD Provinsi Banten dalam penanganan banjir di wilayah Banten Selatan. Mudah-mudahan ke depan meskipun bencana terjadi tapi tetap siaga bencananya dilakukan dengan maksimal oleh BPBD Provinsi Banten sehingga masyarakat merasa mendapat perhatian dari pemerintah, kebutuhan tidak kurang satu apapun, kemudian pasca bencananya bagaimana segera pulih dan mereka bisa beraktivitas kembali. Oke, terima kasih. Akhir kebersamaan kita bersama Pak Ayub. Terima kasih Pak atas kedatangannya. Jangan lupa saksikan tayangan ini di YouTube Radar Banten. Like dan komen. Saya Aditya Ramadan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.